Shalom, Shalom Alaikum Beshem Mahamasya. Saudara-saudara, pada seminar atau webinar, karena yang hadir baik secara online maupun onsite pada sore hari ini, temanya itu adalah teguh beriman atau teguh iman, namun tetap toleran. Nah, bagi kita orang Indonesia tentu kita punya pengalaman panjang dalam menjalani hidup di tengah-tengah perbedaan. Kita punya semboyan atau sesanti dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila, itu bunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu. Nah, tentu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekedar pluralisme dalam adat istiadat, budaya, suku bangsa dan bahasa. Tapi konteksnya mula-mula itu adalah konteks teologis. Karena ungkapan itu diambil dari buku yang berjudul Kekawin Sotasoma. Nah, Kekawin Sotasoma itu adalah karya dari Empu Tantular pada masa keemasan Majapahit. Jadi konteks semula itu adalah bagaimana hubungan antar agama di Kemaharajaan Majapahit, secara khusus hubungan dari dua agama yang mayoritas mendominasi saat itu, yaitu Siwa dan Buddha. Siwa itu salah satu aliran dalam agama Hindu, dan di pihak lain adalah Buddha. Maka konteks aslinya itu kira-kira seperti ini. Sekalipun agama Siwa dan agama Buddha itu memang berbeda-beda, dan itu tidak mungkin disatukan, tetapi bisa bersama-sama. Karena apa yang berbeda dalam keyakinan setiap agama itu sesungguhnya tidak mungkin disatukan secara lahiriah. Tetapi setiap agama itu merindukan hubungan yang lebih karib dengan Sang Pencipta. Dan itu adalah bukan lagi wilayah sosial atau wilayah umum negara, tapi wilayah privat masing-masing agama. Maka kemudian ungkapannya, mangkang jinat wa lawan siwa tatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, tanhana dharma mangruwa. Esensi dari Siwa dan esensi Buddha itu tunggal adanya, berbeda-beda, namun satu, tidak ada kebenaran yang dualistik. Karena toh pada ujungnya manusia akan memilih apa yang dianggap benar pada dirinya sendiri. Itu kira-kira tafsir sosialnya Bhinneka Tunggal Ika itu seperti itu. Sekalipun ada hal yang sifatnya esoterik, yang lebih dalam daripada sekedar hubungan tidak sama, tapi harus bisa bersama-sama. Jadi konteks bangsa kita itu tidak asing sebetulnya. Maka menjadi aneh kalau dalam perkembangan sejarahnya kita ribut-ribut soal misalnya makanan yang dikaitkan dengan agama tertentu. Ya kan? Halal haram yang dikaitkan agama tertentu. Itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Ratusan tahun yang lalu aja itu tidak pernah jadi masalah. Kenapa sekarang jadi masalah? Rendang babi jadi masalah misalnya. Ya toh? Beberapa tahun lalu itu. Mulai kapan rendang itu dikaitkan dengan Islam? Sebab masakan rendang itu sudah ada di wilayah Nusantara sebelum munculnya agama Islam. Lalu wacana kota
halal, wisata halal. Halal bagi siapa? Bagi orang Muslim, babi itu haram. Tapi bagi orang Hindu halal. Yang haram bagi orang Hindu itu sapi. Babi malah halal bagi orang Hindu. Makanya di Bali, Anda kalau mau bisnis bakso silakan bakso ayam. Jangan bakso sapi. Ya kan? Secara catatan sejarah, menurut bukti arkeologi, babi itu baru hilang dari pasar Jawa kira-kira akhir abad 16. Sebelum itu babi itu memenuhi pasar di Jawa dan seluruh Nusantara. Karena itu makanan favorit. Makanannya raja itu kan babi. Anda bisa lihat bukti sejarahnya di relip Karma Wibangga di Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan dari abad ke-8 Masehi. Itu makanan-makanan favorit yang muncul di situ, babi itu makanan raja. Kalau ayam itu makanan rakyat. Jadi yang makan ayam berarti Anda memang kelas rakyat. Kalau Anda makan babi itu kelasnya raja. Itu di zaman kerajaan Borobudur. Kan begitu kan? Nah, jadi artinya halal haram itu dilihat dari konteks agama apa. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak boleh satu tatanan agama mendominasi agama-agama yang lain. Nah, persoalan ini nggak selesai-selesai dalam konteks kita berbangsa bernegara. Karena itu sebelum masuk dalam kasus-kasus yang ingin kita bahas di sini, saya ingin melihat Alkitab saja. Alkitab dan sejarah penafsirannya. Kenapa? Karena bersamaan dengan hegemoni tafsir suatu agama terhadap agama yang lain di Indonesia, toh akhirnya yang paling disalahpahami Alkitab. Misalnya, kekristenan itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus misalnya. Sejak kapan teori seperti itu muncul? Yaitu, Paulus membatalkan Taurat. Berbeda dengan Yesus meneguhkan Taurat. Ini kan muncul liar dalam wacana-wacana publik, apalagi di era YouTube. Salah satu bukti, misalnya, Yesus tidak makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Yesus mati di kafani. Kenapa orang Kristen mati pakai jas? Ya toh? Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya bertabrakan tidak hanya dengan fakta sejarah, tapi dengan fakta budaya. Kekristenan itu tidak pernah menentukan kalau mati itu mau dikafani atau dipakai jas. Itu wilayah budaya, bukan wilayah teologi. Ya kan? Terus lagi soal sejarah. Paulus membatalkan Taurat. Mana yang dianggap Paulus membatalkan Taurat? Itu Paulus mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagi kamu, dalam surat Galatia. Tanpa melihat konteksnya. Padahal yang Paulus larang dalam konteks surat Galatia itu, Paulus tidak mau menyunatkan Titus. Karena Titus itu orang Yunani. Dan sunat itu tidak hanya tafsiran Kristen. Orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang pun tidak pernah menganggap sunat itu adalah harus dilakukan bagi orang non-Yahudi. Ini kadang-kadang kita ini overlapping. Jadi Paulus sudah benar tidak menyunatkan Timotius. Karena Timotius memang bukan Yahudi. Sementara aturan yang namanya Brit Milah, perjanjian sunat itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Kami sunat Pak, kamu sunat usia berapa? Usia 12 tahun itu bukan sunat Yahudi, bukan sunat Abraham. Karena kalau sunat Abraham harus 8 hari. Di gereja Koptik, gereja Ortodok Koptik. Anak-anak itu disunat umur 3 hari, bukan 8 hari. Itu bukan sunat Abraham, itu sunat tradisi orang Mesir. Begitu juga orang-orang Arab disunat umur belasan tahun, itu sunatnya orang Arab, tidak ada kaitannya dengan Abraham.
Karena kalau Abraham sunat, itu harus 8 hari. Lah kenapa Abraham disunat pada masa tuanya? Karena perintah sunat itu muncul ketika Abraham sudah tua dan Ismail sudah berusia belasan tahun. Itu sejarahnya harus clear. Tapi Paulus menyuruh menyunatkan Timotius di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 dengan alasan-alasan itu karena orang tuanya Timotius yaitu ibunya itu orang Yahudi. Maka dalam gereja kuno sudah ada pembagian rasul bagi orang yang bersunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Rasul bagi orang yang bersunat artinya perutusan pelayanan bagi orang-orang Yahudi. Rasul bagi orang yang tidak bersunat, misalnya Barnabas, Paulus berbicara kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan masing-masing dari dua kelompok ini dalam sejarah gereja sudah memiliki catatan sejarahnya. Gereja di Yerusalem saja, kalau kita melihat, ya, itu latar belakangnya tentu Yahudi. Sejak kecil mereka mengenal aturan kasrut. Kasrut itu koser, lo koser. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Halal haram kalau orang Indonesia, ya. Sudah mengenal aturan tentang sabat. Tetapi sabat bagi orang Yahudi juga tidak berlaku bagi non-Yahudi. Bukan hanya soal tafsir Alkitab. Sampai hari ini pun kalau Anda ke Israel, pada hari Sabat di restoran-restoran Yahudi, itu makanan selalu hangat. Siapa yang memanasi makanan itu? Orang Yahudi kan tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Yang memanasi makanan berarti yang bekerja pada hari Sabat adalah orang bukan Yahudi. Bisa orang Arab yang beragama Kristen, bisa orang Arab yang beragama Islam. Mereka dipekerjakan pada hari Sabat dan orang-orang ini disebut Sabat Goi. Orang-orang Goyim, orang-orang bukan Yahudi yang bekerja pada hari Sabat. Jadi kalau Yahudi tidak bekerja pada hari Sabat, boleh memperkerjakan non-Yahudi yang baginya tidak terikat oleh peraturan hari Sabat. Jadi semua itu kan ada jalan keluarnya kan. Bukan berarti karena Sabat tidak boleh bekerja, kemudian wisatawan asing harus tidak boleh bekerja, tidak bisa begitu. Begitu juga tentang aturan kasrut. Karena itu untuk memahami ini, kita mesti melihat dulu fakta pluralisme hukum. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara pergi ke Israel sampai hari ini, makanya mari kita belajar kepada negara Israel yang paling sering disalahpahami dunia ini. Ya toh? Tapi sesungguhnya di sana yang namanya pluralisme hukum itu ditegakkan dengan baik. Kalau saudara-saudara jalan ya dari Bethlehem ke Laut Mati atau di Tel Aviv, di wilayah-wilayah hampir di seluruh wilayah Israel dan Palestina, Anda kan menyaksikan gambar seperti ini. Ini bisa ditayangkan ini. Gambar seperti ini. Sudah ditayangkan di situ. Ini tulisannya 70 WW ya 7for70.com. Apa artinya ini? Itu judulnya setelah ini. Nah, artinya 70 itu adalah bagi orang Yahudi jumlah tradisional 70 bangsa-bangsa di dunia. Maka www.7for70.com itu artinya situs mereka, yaitu kelompok Yahudi tertentu ini, 7 hukum Nuh bagi 70 bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu konteksnya. Ya. Banyak orang pergi ke Israel ini kan lihat itu poster-poster begini nempel-nempel di pinggir jalan. Mestinya guide lokalnya bisa menjelaskan.
Tapi kan nggak ditanya untuk apa dijelaskan. Toh itu bahasanya Arab dan Ibrani kan. Ya kalau saya bawa grup langsung, bisnya turun dulu, saya tunjukkan ini. Bisnya saya suruh parkir, turun kalau pas ada tempat parkir yang luas. Terus saya bacakan, ini yang disebut 7 hukum Nuh. Tertulis dalam bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab? Karena disebarkan di komunitas yang mayoritas Arab. Karena kita melihat bahwa kira-kira lebih dari 18% penduduk Israel itu orang Arab. Agamanya Islam. Makanya banyak tentara-tentara Israel yang beragama Islam. Itu karena berlaku hukum ini bagi kelompok rabi tertentu. Jadi 7 hukum Nuh itu, nih yang berikutnya ini, gambar kedua ini. Ini apa namanya, seorang rabi yang menjadi rujukan bagaimana pelaksanaan kampanye hukum Nuh dalam bahasa Ibrani dan Arab. Ini poster-poster dipasang di wilayah-wilayah Arab tertentu. Lalu 7 hukum Nuh itu apa? Kita bisa membaca, ini saya ngomong dulu tafsiran Yahudi, supaya Kristen itu enggak dianggap ngarang-ngarang. Kan biasanya kita, Kristen ngarang-ngarang, Paulus membatalkan Taurat, padahal itu tafsir bebas orang Indonesia, tafsir bebas orang bule. Nah kita akan lihat bagaimana orang Yahudi sendiri, saudara kita satu Taurat. Karena Kristen dan Yahudi itu dasarnya Taurat yang sama. Itu bukan urusan politik kita ngomong begini. Karena orang Yahudi punya kitab yang namanya Tanak. Tanak itu singkatan dari Torah, Nebim, Ketubim. Itu sama dengan perjanjian lama kita. Hanya mereka tidak percaya perjanjian baru dan mereka menafsirkan Taurat ini berdasarkan tradisi para rabi. Tradisi itulah yang zaman Yesus disebut adat istiadat nenek moyang. Antara lain sekarang ini dibukukan dalam bentuk yang namanya Mishnah dan Talmud. Nah, traktat-traktat ini kutipan dari Talmud, kutipan dari Mishnah. Saya mau tunjukkan bagaimana tafsir mereka tentang 7 hukum Nuh. Nah, 7 hukum Nuh itu satu ya, itu penyelenggaraan mahkamah yang adil. Itu dinin. Tapi apa yang mau diperjuangkan hukum-hukum yang berlaku bagi non-Yahudi? Yang pertama, cukuplah apabila engkau menjauhi penyembahan berhala, abudah zarah. Itu berlaku bagi Yahudi maupun bukan Yahudi. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Antara hukum Yahudi yang berlaku bagi Yahudi yaitu Taurat Musa, dan hukum yang berlaku bagi non-Yahudi yaitu 7 hukum Nuh sama, jauhi abudah zarah. Yang ketiga, Kililat Hashem atau birkat Hashem. Kililat Hashem itu artinya mengutuk Tuhan, menista Tuhan, tidak hormat pada Tuhan. Nah kata birkat itu eufemisme dari kililat yang artinya menghujat atau menghina atau menista Tuhan. Jadi satu tadi dinin, penyelenggaraan mahkamah yang adil. 2 adalah abudah zarah, larangan penyembahan berhala. Dan kemudian kililat Hashem, hormat kepada Tuhan. Lalu berikutnya lagi namanya sefikut damim, pertumpahan darah, pembunuhan misalnya. Lalu apa yang disebut dengan gesel. Gesel itu hanya tindakan kekerasan, pencurian, perampokan, ya hukum-hukum moral yang universal sebetulnya. Lalu apa yang disebut dengan imoralitas seksual, ya itu tidak bisa dilakukan, gilui arayot, imoralitas seksual. Dan berikut lagi apa yang dikenal dengan efer min hakai, yaitu memakan binatang yang mati dicekik yang darahnya tidak keluar. Tidak boleh makan darah. Itu hukum yang berlaku bagi non-Yahudi. Jadi 7 tadi. Dinin,
Abu Dahzara, Kilui Arayot, Sefikud Damim, kemudian Kililat Hashem, Gesel, dan Efer min Hakai. Itu hukum yang berlaku, bukan Yahudi. Kalau katanya rabi-rabi Yahudi, orang-orang asing yang tinggal di Eret Israel, yang tinggal di tanah Israel, dia mematuhi hukum ini saja, itu dinamakan Gertosaf, orang-orang asing yang memenuhi hukum, orang-orang asing yang taat hukum, Gertosaf, orang-orang asing yang baik. Atau boleh disebut Hasidi Umot Ha'olam, yaitu orang-orang hasid, orang-orang saleh dari umat bangsa-bangsa Umot Ha'olam. Mereka mendapatkan jaminan keselamatan di olam haba, dunia yang akan datang, kata para rabi Yahudi. Nah, makanya aturan orang asing ini penting sekali bagi orang Yahudi, karena dalam Taurat dikatakan kamu harus menghormati, harus menjaga hak-hak orang asing, karena kamu pun dulu sebagai orang asing di tanah Mesir. Itu wajaran dalam kitab Taurat. Karena itu orang asing itu ada klasifikasinya namanya Gertosaf, yaitu mereka-mereka yang taat pada hukum Nuh. Nanti kalau setingkat lagi dia bukan orang Yahudi, tapi taat pada hari Sabat, kayak orang Advent misalnya, bukan orang Yahudi mestinya boleh makan babi, tapi dia tidak makan, itu satu tingkat dia disebut Gersedek, orang-orang asing yang benar. Setelah itu satu langkah dia menjadi proselyt, menjadi Yahudi, masuk agama Yahudi. Contohnya Herodes Agung. Herodes Agung itu kan orang Arab sebetulnya. Bapaknya namanya Antipater, itu dalam catatan sejarawan yang namanya Flavius Josephus. Antipater itu keturunan Edom, keturunan Esau. Ibunya dari suku Nabatean. Nabatean itu keturunan Nebayot, anaknya Ismail. Ismail anaknya Abraham. Jadi secara ras Herodes Agung itu sebetulnya orang Edom, klasifikasinya orang Arab. Tetapi sejak zaman bapaknya karena misi orang-orang Parisi, dia menjadi penganut agama Yahudi. Makanya Herodes Agung memperluas bait Allah sampai pada zaman Yesus, itulah bait Allah yang sangat megah pada zamannya. Yang oleh Yesus dinubuatkan, akan datang saatnya tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan itu terjadi tepat di tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, bait Allah benar-benar dihancurkan oleh Jenderal Titus. Jadi saudara-saudara itu, urutannya seperti itu. Maka pertama harus ditegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang non-Yahudi untuk mematuhi hukum Taurat. Jadi kalau orang Kristen, ya, yang non-Yahudi dulu namanya orang Nostrim, itu tetap melakukan hukum Taurat. Seperti Petrus, seperti Andreas, 12 rasul, makanya mereka biasa ke sinagog hari Sabat. Ya toh? Karena pada hari Sabat itu adalah hari pembacaan Taurat, pembacaan kitab nabi-nabi di sinagog. Kalau sembahyang semua menghadap ke Yerusalem, karena kiblatnya Yerusalem. Seperti Daniel sembahyang menghadap ke Yerusalem, karena Yahudi. Tapi orang bukan Yahudi tidak dipaksa untuk pakai hukum Taurat. Gitu loh, makanya kita membaca dengan konteksnya masing-masing. Orang-orang non-Yahudi yang tinggal di Eret Israel itu disebut sebagai proselyt atau geir atau orang asing. Ada yang disebut ger hasa'ar, proselyt pintu gerbang, orang-orang asing yang ada di wilayah Israel itu. Nah sekarang setelah kita melihat hukum Nuh yang diperlakukan bagi bangsa-bangsa lain,
Bagaimana dengan bangsa Yahudi yang dikenal dengan hukum Musa, ya? Hukum Musa itu dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu yang pertama dasarnya dari mana? Dasarnya juga dari Alkitab. Kita bisa membaca misalnya di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 20. Kira-kira seperti ini teksnya itu. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, ya, kalau anak-anakmu bertanya, peringatan itu bahasa aslinya edot. Bahasa aslinya gini, maha edot veha hukim veha mispatim asher siwah adunai elohenu ethem. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, apakah peringatan-peringatan, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada kamu, maka jawablah dan seterusnya. Maksud saya baca ayat ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama yang disebut peringatan. Peringatan itu bahasa aslinya edot. Yang kedua, hukim. Hukim itu adalah hukum khusus, yaitu ketentuan-ketentuan. Dan yang ketiga, mispatim, yaitu peraturan-peraturan itu hukum universal. Nah, kita masuk masing-masing contoh. Edot misalnya, yaitu hukum peringatan. Contohnya apa? Contohnya, orang-orang Israel tidak boleh makan daging yang menutupi pangkal paha. Kejadian pasal 33 ayat 32. Kenapa tidak boleh makan daging yang menutupi sendi atau pangkal paha? Karena itu memperingati peristiwa Yakub, waktu Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan yang berteofani dalam bentuk laki-laki. Makanya yang gulat dengan Yakub itu bukan Allah, tapi laki-laki itu, ya. Tapi pergulatan dengan laki-laki itu yang adalah penjelmaan malaikat, itu bisa dianggap pergulatan rohaninya bersama Tuhan. Apakah dia lebih memenangkan kehendak Tuhan dalam dirinya atau dirinya sendiri? Jadi itu bahasa yang seperti itu nggak bisa diterima secara harafiah. Hei orang Kristen, Tuhan aja gulat sama Yakub dan Tuhan kalah. Masa ya seperti itu? Makanya jangan ngurusi agama orang lah. Itu konteks seperti itu disebut antropomorfisme. Dalam semua agama itu juga ada. Misalnya tangan Allah di atas tangan mereka. Apa ya Gusti Allah itu punya tangan klawer-klawer kayak Petruk kan ya ora toh. Artinya pertolongan Tuhan itu atas mereka. Ada yang mengatakan pokoknya tangan Tuhan ya tangan Tuhan. Tidak usah ditanya bagaimana tangannya, ada begitu. Tapi artinya teks-teks itu harus dipahami secara perumpamaan atau metafor. Mata Allah ada di segala tempat. Itu artinya Tuhan itu maha melihat. Tidak perlu menyamakan mata Allah dengan mataku atau matamu. Gitu loh kira-kira. Kadang-kadang membahas agama itu ngeri-ngeri sedap. Sebab kalau nggak dijelaskan orang tetap salah paham dan berpaham salah. Nanti kalau menjelaskan emosi sedikit kena undang-undang penodaan agama. Kan susah kan? Tapi kalau hak jawab kan harus dilakukan. Tidak seperti itu caranya menafsir kitab suci. Nah Yakub dipukul pangkal pahanya. Artinya apa? Orang Israel tidak boleh makan daging di sendi pangkal paha. Setiap kali kamu memakan daging di pangkal paha itu, ingat akan kegigihan kakek moyang kita, Yakub. Mengingatkan itu, makanya jangan dimakan. Tapi itu nggak berlaku untuk orang Manado. Yang kakek moyangnya rorim pande atau senduk, tidak berlaku bagi orang Batak, kakek moyangnya misalnya Siagian atau famnya Siaan nggak pernah dipukul kakinya. Jadi nggak berlaku.
Itu namanya kontekstualisasi hukum. Nah kalau Anda belajar Alkitab, hanya teologi saja pasti jawabannya tidak seperti jawaban saya. Karena saya belajar hukum, belajar teologi, belajar sejarah. Jadi saya bisa menarik metafor atau perbandingan seperti apa. Ini kalau dalam bahasa hukumnya namanya pluralisme hukum. Di Indonesia sampai sekarang masih berlaku. Kalau orang Kristen nikahnya di mana? Nikahnya di catatan sipil kan? Tapi kalau orang Islam di KUA, coba orang Kristen Anda pergi ke KUA akan ditolak. Itu pluralisme hukum namanya. Karena hukum perdata kita masih pluralis. Tapi kalau hukum pidana kita sudah satu. Makanya kalau undang-undang hukum pidana kita kan satu, itu unifikasi hukum. Tapi kalau perdatanya karena masyarakat kita itu beragam, ya hukumnya beragam. Seperti itu yang ada dalam kitab Taurat. Jadi jauh sebelum dunia modern itu mengenal pluralisme hukum, Taurat sudah ada. Dalam kitab suci sudah ada. Makanya membaca Alkitab itu diperlukan puluhan kali lipat kecerdasan. Tapi kalau Anda tidak merasa cerdas, jangan utak-utik Alkitab. Gak tekan utakmu gitu loh. Karena ini panjang, sejarahnya panjang. Ya, arkeologi, sejarah, bahasa asli, macam-macam harus diketahui. Tidak hanya cukup membaca King James Version lalu bikin tafsiran, jelek-jelekan orang lain. Gak bisa begitu. Kalau Indonesia mau aman, damai, marilah kita masuk ke kamar kita masing-masing. Gak usah ngurusi kamarnya orang lain. Itu saudara-saudara ya. Jadi tidak boleh makan sendi di pangkal paha. Perbandingannya seperti apa? Seperti orang Indonesia setiap 17 Agustusan pasang bambu runcing di jalan-jalan. Bahkan di Surabaya ada tugu bambu runcing. Peringatan, perjuangan yang gigih daripada para pendahulu kita yang mempertaruhkan jiwa raganya, membayar dengan darah dan air mata perjuangan untuk bangsanya. Orang Indonesia lewat itu. Monumen bambu runcing tahu, hormatlah kita. Karena itu perjuangan, gigihnya perjuangan nenek moyang kita. Tapi kalau bambu runcing dipasang di Australia, bisa salah paham orang, dipikir Anda mengancam nyawa orang lain. Ngapain bambu diruncingkan? Ya toh? Anda memasang itu di Filipina, tidak ada orang tahu karena mereka tidak punya sejarah seperti sejarah bangsa kita. Maka edot ini hanya berlaku untuk Israel. Termasuk jangan makan daging di sendi pangkal paha. Lalu satu lagi, Keluaran pasal 23 ayat 19. Apa itu aturannya? Tidak boleh makan daging dengan susu induknya. Tidak boleh memasak anak kambing bersama susu induknya. Apa itu maknanya? Makanya saudara perlu pergi ke hotel-hotel di Israel sampai sekarang. Kalau breakfast sarapan pagi, yang ada hanya telur. Ya, tidak ada daging. Kalau daging itu dimasak untuk siang misalnya. Karena apa? Daging tidak boleh disajikan bersama dengan telur dan susu. Itu sampai sekarang dipatuhi di Israel. Maka kalau Anda pergi ke Israel, jangan gerundel. Wah, apa ini pagi sarapannya nggak enak. Ini bukan Jember bro, ini Tel Aviv ini Israel itu. Makanya terus tunduk pada aturan hukum negara orang lain. Karena apa? Mereka mematuhi aturan Taurat ini. Karena itu hanya berlaku bagi mereka. Apa sih pesan di balik itu? Sejarahnya begini. Bangsa Timur Tengah kuno itu bangsa yang sangat takut dengan kemandulan. Makanya kemandulan itu terkutuk, ditangisi luar biasa. Kisahnya Abraham, kisahnya Lot, itu mencerminkan itu. Nah, kita harus membaca sumber sejarah ini dari fakta sejaman. Nggak bisa kita atur dari urusan kita. Satu contoh misalnya, anak-anak Lot kasih mabuk bapaknya dan dia berhubungan dengan bapaknya sampai lahirlah suku
bangsa yang namanya Amon, ya, dan bangsa Moab. Wah, ini nggak layak, masa Nabi berperilaku mabuk dengan anaknya dan berbuat tidak senonoh. Nanti dulu bro, yang bilang Lot Nabi itu siapa? Lo kan yang bilang kamu sendiri Lot Nabi. Di Kristen dan Yahudi Lot bukan Nabi. Lot itu tokoh biasa, tidak diklasifikasi sebagai Nabi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya Lot zaman itu nggak bisa diukur dengan zaman sekarang. Karena apa? Anak-anak Lot itu begitu takutnya karena tidak ada orang yang semarga dengan dia. Tidak ada orang yang satu bangsa dengan dia. Yang lain orang asing. Bagaimana kita bisa melanjutkan keturunan dari bangsa kita? Kalau tidak ada laki-laki di sini, satu-satunya laki-laki adalah bapaknya sendiri. Itu tindakan yang mendasari kenapa terjadi kasus incest seperti itu pada zaman kuno. Tidak bisa dilihat dari kacamata sejarah sekarang. Gitu loh saudara-saudara. Itu makanya orang-orang Timur Tengah kuno itu menyembah Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan itu di Kanaan namanya Asera. Maka makan anak kambing bersama susu induknya itu menjadi simbol pemujaan Dewi Kesuburan. Karena itu Israel bangsa yang dikuduskan Tuhan, yang dikhususkan, yang tidak boleh bercampur secara budaya dengan bangsa-bangsa lain agar tidak dikelamirkan, agar tidak dipengaruhi oleh bangsa lain karena kekudusan Israel. Pesan di balik itu, jangan kamu serupa dengan bangsa-bangsa asing yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Kira-kira seperti itu. Sekalipun engkau takut kalau rahim anak-anakmu tidak subur, tapi Tuhanlah yang menjamin bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Maka sampai hari ini orang Israel mematuhi hukum itu. Makanya tidak boleh memasak misalnya burger di mana keju dicampur dengan dagingnya, tidak boleh. Itu yang terjadi sampai hari ini. Tapi itu menurut hukum Yahudi, menurut Taurat, ya menurut tafsiran Yahudi atas Taurat dan Taurat sendiri, itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, tidak berlaku untuk orang asing, termasuk orang Jember tidak berlaku hukum ini. Maka silakan pergi KFC, makan burger sana, tidak apa-apa. Gitu loh. Itu hukum yang pertama, namanya edot. Hukum yang kedua, hukim. Hukim itu hukum khusus tanpa alasan. Tidak ada alasan kenapa, tidak boleh, pokoknya dilarang maka kamu tidak boleh. Kamu boleh saja cari-cari latar belakangnya. Firman Tuhan tidak menjawab sama sekali. Seperti Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dengan yang jahat. Itu Anda boleh berspekulasi, mungkin itu durian, mungkin itu manggis. Tapi Alkitab tidak pernah menceritakan apa-apa. Kenapa Adam jatuh ke dalam dosa? Karena dia melanggar, itu saja. Itu namanya hukum khusus tanpa alasan. Yang masuk hukum khusus tanpa alasan itu Imamat pasal 11. Nah, Imamat pasal 11 itu tidak boleh makan, pertama, unta. Bagi orang Yahudi tidak boleh makan unta, apalagi kencingnya. Sekalipun orang Arab minum kencing unta sebagai obat. Iya, itu. Itu enggak boleh, itu larangan pertama. Hukum khusus tanpa alasan. Yang kedua, pelanduk. Kemudian kelinci, juga enggak boleh. Baru yang keempat, babi. Nah, babi kenapa dilarang? Saudara-saudara, saya tunjukkan satu catatan. Sejak zaman dulu sampai hari ini, orang itu bertanya-tanya, kenapa babi dilarang? Ada catatan dari seorang Yahudi namanya Philo. Philo itu adalah filosof Yahudi, lahir tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 50 setelah Masehi.
Dia mencatat seperti ini. Tetapi Musa dengan sekuat tenaga melarang semua hewan, baik yang di darat maupun yang di air, atau yang terbang di udara, yang gemuk dan yang banyak daging, karena dikhawatirkan membangkitkan kesenangan yang membahayakan. Umpan yang memperbudak indera luar kita, yang menghasilkan ketidakpuasan, gangguan pencernaan yang menjadi asal segala penyakit dan kelemahan. Dari semua hewan di darat, diakui babi adalah daging terlezat bagi mereka yang memakannya. Ini kata orang Yahudi sendiri, filosof Yahudi. Dia diakui babi adalah daging terlezat bagi mereka yang memakannya. Berarti dia sendiri tidak makan. Kalau sekedar untuk mengetahui babi itu lezat atau tidak usah pakai mulut kita sendiri. Pinjam mulutnya orang lain yang menghalalkannya. Itu demokratisnya orang Yahudi. Jadi dia tetap taat untuk imannya. Taat untuk agamanya. Saya tidak makan. Tapi tidak pernah memasang plakat dilarang jualan babi. Tidak pernah ada seperti itu. Karena bagi orang lain punya hukum sendiri. Inilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi orang Israel tidak kenal Bhinneka Tunggal Ika, tapi nyatanya lebih Bhinneka Tunggal Ika daripada kita. Benar tak? Nah ini fakta yang seperti itu sebetulnya kan mempermalukan bangsa kita. Sedangkan dari hewan, ikan, air yang tidak bersisik dagingnya paling lembut juga dilarang. Misalnya ikan patin, misalnya udang, misalnya lele, misalnya belut, cumi-cumi, nggak boleh dimakan. Alasannya apa? Tanpa alasan, namanya hukum khusus. Anda taat apa tidak? Musa terampil dalam melatih dan mendidik kaum dengan watak alami untuk mempraktekkan kebajikan dengan berhemat dan berpantang, supaya menghilangkan gaya hidup yang mahal dari karakter mereka. Nah, jadi babi dilarang itu karena memang dilarang. Tapi bagi Israel, bagi Yahudi, tidak bagi orang Jawa di Jember, tidak bagi orang Semarang, tidak bagi orang Cina, orang Manado, itu enggak berlaku hukum ini. Orang jangan marah ke saya. Saya ngomong begini kan saya ngomong bukan saya ini. Ini orang Yahudi, ini sumbernya saya tunjukkan, misalnya Traktat Sanhedrin 56 tadi sudah saya tunjukkan. Ya kan bukan saya. Tapi bingung karena apa? Sudah terlanjur asik dengan tafsir bebasnya tadi. Oh ini enggak haram, kenapa orang Kristen makan? Kami lebih Taurat ketimbang orang Kristen. Karena kami tidak makan babi, tapi kamu makan udang. Tapi kamu makan onta. Iya toh? Jadi siapa yang melanggar? Semuanya melanggar kalau ukurannya seperti yang mereka lakukan. Kami Kristen melanggar, ya melanggar. Dianggap melanggar semuanya. Tapi kalau Islam melanggar semuanya, disisakan satu, yaitu babi. Sama-sama melanggarnya. Tapi kalau aturannya itu nggak cocok semua. Karena memang bagi orang bukan Yahudi, tidak berlaku hukum khusus tadi. Nah kemudian saya memberi ceramah ini di pemerintah daerah Kota Tomohon beberapa tahun lalu. Lalu ada orang Kristen yang protes juga kepada saya. Kebetulan dia orang Kristen yang tidak makan babi, aliran bukan pemakan babi. Lalu bagaimana dengan saya Pak? Berarti saya salah. Lu Anda tidak salah. Sebab kan ada aturan hukumnya bagi orang bukan Yahudi yang tunduk pada hukum Yahudi tidak dipersalahkan. Anda disebut ger sedek. Satu langkah lagi Anda jadi Yahudi. Ya toh? Tapi bagi gereja-gereja semacam GEMIM, GPDI, GPIB, GKJW yang ternak babi itu, ya tidak salah. Memang dia bukan orang Yahudi, tidak berlaku hukum Taurat itu loh. Jadi ini yang namanya pluralisme hukum. Dan hukum Nuh ini bukan hanya tafsiran orang Yahudi di abad ketiga setelah kekristenan. Karena dalam dokumen Laut Mati yang disebut dengan Sefer Hayuvelim, abad ketiga sebelum Masehi sudah ditemukan
hukum Nuh ini di antara naskah-naskah Laut Mati. Nah itu saudara-saudara, hukum yang kedua yang disebut dengan hukum khusus. Makanya filosof Yahudi tadi, ya, coba itu dibandingkan dengan misalnya hukum Nuh yang disebut dalam traktat Sanhedrin, Sefa Misfot Bene Noah, itu clear sama. Bandingkan dengan dokumen dari naskah Laut Mati yang disebut Sefer Hayufelim, juga sama. Ini bukan tafsiran GPDI atau tafsiran Gemim atau tafsiran GKJW, tidak. Yahudi juga begini, memang tidak ada aturan memaksakan hukum itu. Ketika Yesus datang, Yesus kemudian menarik hukum yang lebih tinggi. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar itulah yang lebih jahat. Kira-kira seperti itu loh. Jadi artinya, kamu tidak makan. Kalau itu pilihanmu silahkan. Tapi kemudian kamu memaki-maki orang yang makan. Itu lebih jahat daripada orang yang makan. Ya, katakanlah dia orang Yahudi yang terpaksa melanggar. Kalau orang Yahudi kan salah melanggar itu. Tapi dia tidak mengumpat. Kenapa kamu makan babi? Terpaksa, Pak. Karena kepingin tahu, ya sudah. Tapi lebih jahat mana daripada kita setiap hari mengumpat orang lain. Terus babi itu salahnya apa? Kamu benci. Iya toh? Coba kan babi itu ciptaan Tuhan, terus salahnya apa? Hanya kalau nggak makan ya jangan dibenci babinya. Kan begitu saudara-saudara. Silakan Anda tidak suka dengan nyamuk. Tapi jangan membenci nyamuk, cukup singkirkan nyamuk dengan baygon. Tapi tidak perlu harus kemudian kenapa Tuhan menciptakan nyamuk, tidak usah seperti itu. Nah kemudian orang-orang ini diskusi, marah kepada saya. Bukan marah lah, kira-kira yang gerundel di belakang. Pak Bambang ini gimana tuh? Terus saya dengar apa yang digerundelkan itu antara lain. Kalau dasarnya boleh memakan seluruhnya dari kitab Kejadian pasal 9, seluruh binatang ini boleh kamu makan. Semua boleh dimakan, boleh. Yang di air boleh, yang di darat boleh. Kalau gitu kapal selam itu makan. Karena itu ada di air. Itu kan bahasanya orang marah. Mungkin karena kaget kan. Merasa tafsirannya sudah paling benar kan. Terus mengejek-ngejek orang Kristen yang makan babi. Nah, saya tunjukkan loh, Yahudi sendiri tidak memaksakan itu kepada orang non-Yahudi, sekalipun harus saya catat. Saya tidak terlalu hobi, tidak suka makan babi. Saya penggemar kambing dari dulu sampai sekarang. Tapi kekambingan saya tidak menistakan babi. Ingat enggak? Anda saksikan selama saya dua hari saya ada di Jember ini, kan selalu kambing yang saya makan. Karena itu memang makanan para nabi favorit saya. Ya. Nah itu kemudian saya bilang, kenapa dipertanyakan tentang zaman Nuh dan soal makanan yang kosher dan tidak kosher? Karena begini Pak, di dalam kitab Kejadian, ketika Nuh membuat kapal, membuat bahtera, itu kan sudah ada klasifikasi mana yang tahir, mana yang najis. Berarti pada waktu itu sudah ada aturan makanan sebelum zaman Musa sudah ada. Terus saya bilang, loh ingat, konteksnya teks itu sama sekali tidak bicara tentang higienisme sebuah makanan loh. Karena apa? Karena kitalah yang kemudian mengarang-arang tafsir untuk mencari pembenaran. Contohnya, kenapa babi nggak boleh dimakan? Karena mengandung cacing pita. Ya toh? Biasanya kita dengarkan begitu kan? Saya pernah dikirimi oleh seorang teman hasil penelitian dari seorang profesor medis orang Yahudi yang mengatakan bahwa lemak babi itu lemak yang paling sehat. Karena tidak terurai, karena bisa terurai apa itu. Kalau sapi, lemaknya kan mengental gitu kan, warnanya jadi hitam, jadi kuning. Tapi kalau babi kan tetap bening. Ini bukan saya yang meneliti karena saya bukan ahli medis. Tapi sekedar memberikan second opinion tentang cacing pita tadi. Ini yang membuat orang Yahudi. Tapi setiap binatang itu mengandung cacing pita. Tapi
untuk ceramah saya tentang Tanjung Pita ini, Anda boleh ragukan nggak apa-apa, karena saya bukan dokter. Tapi Anda cross check sendiri. Saya hanya menunjukkan second opinion. Gitu? Tapi dilarangnya babi bagi Yahudi, itu bukan karena tingkat higienis atau tidaknya, tapi karena apa? Coba kita lihat ya. Ada yang mengatakan babi dilarang karena anaknya itu sangat banyak. Padahal bagi orang Israel bilangan pasal 3:13, kal bikor bayi Israel mi Adam ad behema, setiap semua anak sulung dari Israel, baik manusia maupun binatang, adalah kepunyaan Tuhan. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan, itu yang namanya bekor, yang sulung. Baik manusia maupun binatang. Maka lihat dalam kisah pengorbanan Kain dan Habel. Habel korbannya diterima, Kain nggak diterima, Kain marah. Apa korbannya Habel yang diterima? Yang sulung dari kambing dan domba. Yang sulung. Kambing dan domba itu untuk menandai anaknya yang sulung gampang untuk persembahan kepada Tuhan. Karena anaknya kambing 3, 2. Sapi juga begitu, anaknya 3, 2. Kalau babi anaknya belasan. Maka sulit menandai yang sulung. Jadi konteksnya di Bahtera Nuh itu konteks korban. Bukan tingkat higienismenya makanan. Ya. Nah, karena itu maka pluralisme hukum ini terus dipertahankan sampai kapan? Kisah para Rasul. Ketika waktu itu ada jemaat Israel, jemaat Yerusalem itu kan sebagian Yahudi, sebagian besar Yahudi dan bagian besar Yahudi, 1-2 yang bukan Yahudi. Tapi di Antioquia untuk pertama kali umat pengikut Yesus disebut Kristen, mayoritas bukan Yahudi. Di antara jemaat Yerusalem yang Yahudi ini terdiri dari 2 kelompok. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ini diaspora, makanya Injil kita terwariskan kepada kita dalam bahasa Yunani Koine. Nah, maka jangan bingung lagi. Kalau kita mengucapkan Yesus Kristus tidak sah, harus Yeshua HaMasiah, dia lupa Kisah Rasul 16 ayat 1. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang menjadi jemaat gereja Yahudi di Yerusalem. Dan kemudian orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi lokal yang bahasa sehari-harinya bahasa Aramaik, seperti Maranatha, Hakaldama, Eli Eli lama sabaktani, Gabata, Evata, itu bahasa Aram. Tapi bahasa ibadat dan pembacaan Tauratnya bahasa Ibrani. Ya, itu konteksnya seperti itu. Nah, orang-orang yang Yahudi yang di Yerusalem ini, khususnya orang-orang Parisi yang sudah menjadi Kristen, mau memaksakan hukum ini kepada orang non-Yahudi. Orang-orang yang berasal dari bangsa bukan Yahudi, yang bertobat harus sunat dan mengikuti hukum Musa. Lah ini aturan dari mana? Sedangkan Taurat sendiri tidak pernah mengatur orang bangsa lain harus bersunat. Taurat sendiri tidak mengatur orang bangsa lain berlaku imamat 11. Ini aturan dari aturan Parisi. Orang Parisi ini yang memaksakan. Maka para rasul bersidang di Yerusalem. Hasil persidangannya, kita tidak boleh memaksakan hukum yang oleh nenek moyang kita sendiri tidak bisa ditanggung. Petrus pertama berbicara dan kemudian mempersilahkan Paulus dan Barnabas menyaksikan bagaimana karya Tuhan di luar batas keyahudian dan mujizat tetap terjadi, berarti Tuhan tidak pilih kasih. Dan yang ketiga, Yakobuslah yang memberi usulan. Kalau begitu, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Inilah salah satu 4 dari 7 hukum Nuh. Karena apa? Hukum yang universal tidak perlu disebutkan. Misalnya hukum universal itu jangan membunuh, jangan merampok, jangan mencuri, tindakan kekerasan itu kan hukum yang bersifat universal. Tapi yang khusus bagi non-Yahudi yang tidak universal
yaitu termasuk mereka menjauhi makanan yang mati dicekik, yang dipersembahkan kepada berhala, dan imoralitas seksual. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan makanan yang dipersembahkan di kuil-kuil. Tapi kalau makanan itu dibeli di pasar, dalam surat 1 Korintus boleh tanpa harus dicek. Karena yang penting bahwa kamu terima dengan ucapan syukur, didoakan, kalaupun disembelih atas nama ilah-ilah lain, sudah didoakan dalam nama Yesus, iblisnya lari. Selesai sudah. Tidak usah rumit-rumit kalau daging di pasar. Tapi kalau Anda masuk kuil dari pagan, kemudian korbannya itu binatang di situ, dan Anda makan, berarti berpartisipasi dalam abudah zarah, kira-kira seperti itu. Dan hasil daripada putusan para rasul dikirimkan ke Antioquia. Jadi clear tahu sebetulnya pluralisme hukum ini berlaku sejak zaman dulu, dan akhirnya tampilkan gambar terakhir, saudara-saudara. Nah itu ya, gambar terakhir itu. Gambar ini restoran di Israel, di Yerusalem itu. McDonald, yang sebelah kanan itu tertulis kosher, artinya boleh dimakan oleh orang Yahudi. Yang kuning itu McDonald, yang merah, yang kuning dan merah itu, yang satu kuning dan biru, itu low kosher, tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Artinya kalau masak burger bersama susu dan daging di sini, tapi ini berdampingan. Jadi kalau kamu Yahudi ya masuk yang biru, kalau bukan Yahudi masuk yang merah, tapi dua-duanya boleh hidup berdampingan. Inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan beragama di Indonesia yang saling menghormati, Bhinneka Tunggal Ika. Saya memimpikan suatu saat ada restoran yang menyajikan daging babi guling Bali, sebelahnya adalah sate kambing. Saling berdampingan. Yang sate kambing ditulis halal, yang daging babi guling ditulis non halal. Bukan haram, non halal. Ya kalau haram itu rasanya dilarang, rasanya lebih berat gitu loh dakwaannya, tapi kalau non halal itu bagi Islam non halal. Ya. Bagi yang lain halal. Seperti itu, saudara-saudara. Alangkah baiknya kalau kebinekaan itu kita jaga dengan baik. Silahkan yang Hindu memegang imannya yang Hindu tanpa terganggu dengan Kristen. Yang Kristen silakan beribadah tanpa terganggu dengan yang Islam. Tapi kita menghormati masing-masing. Kata Bung Karno, sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Inspirasi dari Alkitab. Israel yang tidak kenal Bhinneka Tunggal Ika, yang suka kita kutuki di jalan-jalan itu, ternyata lebih Bhinneka Tunggal Ika daripada Indonesia yang suka mengutuk mereka. Semoga apa yang kita seminarkan dalam topik beriman teguh namun tetap toleran, ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan sosial, gereja dan bernegara di Indonesia. Tuhan memberkati.